Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta untuk mengkaji temanya fiqhuz zakat, fikih zakat. Tentunya kajian kita cukup panjang juga, tidak sekali dua kali selesai, tapi kita butuh berpuluh-puluh kali pertemuan untuk membahas fiqhuz zakat ini. Nanti kalau urut-urutannya kira-kira ya, kita membahas tentang takrifnya dulu, kemudian kita membahas tentang hukumnya, kita membahas tentang keutamaan-keutamaan dari mengeluarkan zakat. Kita juga membahas hukum bagi orang yang menolak mengeluarkan zakat padahal sudah wajib. Kemudian kita juga akan membahas syarat-syarat wajib zakat apa saja itu. Kemudian kita juga akan membahas jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Termasuk nanti ada beberapa kajian-kajian kontemporer dari tema zakat, seperti zakat profesi, ada zakat produktif. Nanti juga akan kita kaji, tapi satu persatu nanti, insya Allah. Kemudian kita juga akan membahas siapa saja yang berhak menerima zakat, siapa yang tidak berhak untuk menerima zakat. Termasuk kita nanti juga akan mencoba untuk membedakan apa ya bedanya zakat, infak, dan sedekah itu. Ini beberapa hal yang akan dikaji dalam fiqhuz zakat. Maka malam hari ini kita mulai tentunya dari takrifnya. Takrif, hukum, fadilah mengeluarkan zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, harta itu sebenarnya seperti mata uang, punya dua mata. Artinya ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau harta itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya dan sebagainya, maka harta ini benar-benar nikmat, menghantar kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak kalah sering bahwa ternyata harta ini bukan menjadi nikmat bagi kita, tapi menjadi musibah. Bagi banyak orang harta itu. Justru dengan harta itu terjadilah perselisihan. Dengan harta terjadilah kerusakan di muka bumi. Orang bakhil, orang takabur karena harta, itu ternyata harta-hartanya tidak memberikan efek positif, tapi memberikan efek yang negatif. Banyak cerita itu. Saudara yang ketika miskin itu justru rukun, tapi begitu membuka usaha rame, malah padu dewi itu. Hanya ternyata seringkali harta itu mestinya memberikan nilai plus atau kebaikan, tapi justru sebaliknya. Maka kita sebagai seorang muslim harus menyadari dua sisi dari harta itu. Tentunya kita ketika mendapatkan harta dari Allah, itu kita jadikan harta itu bagian dari nikmat, bukan bagian dari musibah. Maka ada istilah harta itu juga ni'matun wa niqmah. Kalau ni'mah itu nikmat, kalau niqmah itu ya tadi yang bikin sebaliknya tadi.
Maka Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Sebenarnya kalau kita membahas fitnah itu banyak itu makna dari fitnah itu. Boleh nanti suatu saat kita mengkaji apa saja atau makna dari fitnah itu. Tapi untuk ayat ini para ulama mengatakan fitnah yang dimaksud adalah cobaan, ujian. Ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan harta, dengan putra putri kita, apakah kita lulus ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu 'indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya kalau kita lulus dalam ujian, ketika diberi putra putri, diberi harta, kalau kita lulus ujian, maka sesungguhnya pahala dari Allah itu adalah nikmat yang sebenarnya paling besar. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, ta'riduz zakat. Jadi ibadah yang akan kita kaji ini, mengapa kok Al-Quran, mengapa kok Allah itu memberi nama kok zakat. Jadi ya ada memang misalnya, apalah arti sebuah nama itu ya ada. Tapi sebenarnya nama itu juga memiliki makna yang kuat. Karena makna itu juga bisa bagian dari doa ya. Kita kalau ngasih nama anak-anak kita itu ya yang baik-baik, Muhammad, Ahmad, yang baik-baik. Masa jenenge anakmu pertama sapa? Gudel, ya kan? Enak di apa itu? Enggak enak. Tentunya kita pilihkan. Jadi nama itu juga tentunya ada doa di sana, ada harapan-harapan seperti itu. Maka sama ketika ibadah yang akan kita kaji itu disebut zakat, fikihnya zakat. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, lafaz zakat, az-zakat itu termasuk lafaz yang musyarak. Musyarak itu saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Kata yang memiliki banyak arti. Apa itu? Ambigu atau apa ya? Apa? Iya, ambigu ya. Jadi memang kalau umpamanya ada bisa itu mampu. Tapi juga bisa ulang, itu juga bisa. Ini bisa itu artinya apa ini? Artinya satu kata tapi ternyata ada beberapa arti. Ternyata zakat itu ternyata setelah dikaji para ahli bahasa memiliki arti yang cukup beragam. Apa saja maknanya? Nah, ini ternyata di antara makna-makna lughawi dari zakat. Az-zakatu itu maknanya al-barakah, keberkahan. Maka orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah hartanya menjadi berkah. Zakat juga punya arti an-nama. An-nama itu tumbuh. Jadi orang yang mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan tumbuhkan hartanya. Zakat juga punya makna at-taharah. At-taharah itu bersih, suci. Maka orang yang mengeluarkan zakat itu akan suci. Hartanya juga termasuk suci jiwanya. Zakat juga punya makna az-ziyadah. Az-ziyadah itu bertambah. Jadi bertumbuh dan bertambah. Tapi saya tidak setuju dengan yang kadang-kadang juga disebut pakar sedekah, yang sampai mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan 1 miliar, ya kamu sedekah 1 juta, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 1 miliar dan lain sebagainya. Jadi ada yang memahami secara apa itu matematis seperti itu. Ini karena mungkin memahami an-nama ini, az-ziyadah dan nama ini bertambah dan bertumbuh. Jadi ada, saya nggak mau menyebutkan namanya, tapi paling sudah tahu semuanya. Tapi saya termasuk tidak setuju dengan pendapat seperti itu, karena kesannya ya sangat apa itu duniawi sekali. Padahal mestinya kita memahami an-nama dan az-ziyadah itu lebih kepada ukhrawi mestinya.
Jadi ukhrawi akan bertumbuh dan bertambah itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadene bahasa Jawa Indonesia apa? Seandainya ini berzakat kok ternyata usaha kita juga tumbuh berkembang, itu hanya bonus saja itu. Karena ketika kita berzakat itu tujuannya ya akhirat, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah, ditumbuh kembangkan itu di akhirat. Karena bahasanya kalau Rasulullah itu perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti kalau kita itu di samudra yang luas, itu nyeluke jari telunjuk kita cemplungi ke laut itu. Fil yammi, bahasa itu di laut itu. Fal yandur bima yarji, maka lihatlah setelah kamu angkat berapa air yang nempel di jari kita. Itulah rezeki dunia. Sementara samudra tadi rezeki yang ada di akhirat sana. Artinya ternyata antara apa itu akhirat dan dunia itu luar biasa, perbandingannya jauhnya luar biasa. Maka tidak aneh kalau Rasul pun bersabda, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka kita lebih kepada ukhrawi. Karena khawatirnya bapak-bapak ibu, ada orang yang memahami begitu. Kalau ingin nanti dapat 1 M itu harus memberikan 1 juta dulu. Kalau kamu nggak kasihkan 1 juta, kamu nggak akan dapat 1 M. Keluarkan 1 juta dulu, kamu akan dapat 1 M. Sekarang kesannya itu melipat gandakan gitu ya. Efeknya apa bapak-bapak ibu? Efeknya nanti kalau dia berharap seperti itu, kok ternyata setelah bersedekah tidak ada pertambahan, akhirnya kesal. Bagus, sedekah bolak-balik kok ora tambah-tambah gitu. Kesannya seperti itu. Bahkan ustadznya ini kadang-kadang kalau nanti tidak diterima, maaf saya mau protes sama Tuhan kan gitu. Jadi janjinya kan harus ditambahin. Kalau nggak ada, saya mau protes. Maka sedekah malah protes itu protes sama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ditambah. Ini kan terlalu duniawi sekali berpikirnya. Maka ini lebih kepada apa itu ukhrawi. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sehingga kesannya nanti kalau kita itu hanya duniawi, akhirnya nanti ya menyesal tadi, atau apa itu akhirnya gelo. Pernah ada kasus di pondok saya, pas di pondok saya ada seseorang yang memberikan mobil. Mobilnya ya bukan mobil bagus, mobil lawas lah, tapi ya namanya gratis kan, diberikan ya alhamdulillah. Ternyata tidak lama setelah itu sama yang punya mobil itu diminta lagi. Pripun Mbak Nek tadi kita harus dadake waktu itu tidak kurang 5 jutaan itu kita dadake. Karena begitu diberikan kan masih ada masalahnya dadake dari 5 jutaan itu. Begitu didadake itu beberapa saat setelah itu datang lagi itu minta diambil lagi. Mohon maaf mau diambil lagi. Tapi ternyata dia punya pemahaman yang salah. Dia itu dikatakan sama ustadznya, kalau kamu ingin doamu berhasil, orang tuanya sakit gitu. Itu kalau nanti itu sehat bukan, tapi harus bersedekah. Yang terbaik dari yang kamu miliki, saya miliki yang mobil itu. Begitu ternyata tidak selamat, makanya ternyata qadarullah ternyata dipanggil oleh Allah. Lah itu banyak menyesal loh. Dari ini nggak isi terbaik nanti dikabulkan itu orang dijaluk akhirnya. Jadi akhirnya yang terjadi begitu karena apa? Karena terlalu duniawi memikirkan tambahan itu. Maka lebih an-nama az-ziyadah itu lebih ke ukhrawi. Zakat juga punya makna tohara, ini tidak hanya harta yang suci itu, tapi hati kita. Tidak hanya mensucikan harta, tapi mensucikan hati. Bagaimana zakat itu mensucikan hati? Ini filosofinya yang menarik. Zakat kok mensucikan hati itu maksudnya bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia ketika cinta dunia itu tidak salah. Mencintai hartanya itu tidak salah. Mencintai orang tuanya, anaknya, saudaranya, istrinya, pasangannya, tidak ada yang salah.
Yang salah itu kalau cintanya kepada hal-hal itu lebih tinggi dari cintanya kepada Allah dan Rasul, yang salah. Itu yang salah. Artinya bapak-bapak ibu, ketika seorang yang kaya raya itu, ketika diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat, kok dia keluarkan zakatnya, itu berarti hatinya bersih. Dia mampu mencintai Allah lebih tinggi dari hartanya. Karena orang yang cintanya kepada harta lebih tinggi, nah kayak korun itu diminta untuk dikeluarkan, enak saja, kan harta dari saya sendiri, usaha sendiri, hasil sendiri, nggak mau. Itu yang terjadi seperti itu. Itu berarti hatinya belum bersih. Cintanya kepada harta lebih tinggi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berzakat berinfak ini menunjukkan kebersihan hatinya. Dia mampu mencintai Allah lebih tinggi dari kecintaannya terhadap harta itu. As-salat, zakat juga punya makna kebaikan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah menebarkan kebaikan. Itulah ternyata makna dari az-zakat. Jadi itulah hikmah mengapa ibadah yang kita kaji ini namanya zakat. Bukan nama, bukan ziyadah, tapi digunakan kata zakat yang ternyata terkandung di dalamnya banyak arti. Ya mudah-mudahan dengan berzakat itu harta kita berkah, tumbuh, tambah, menjadikan suci harta dan jiwa kita. Termasuk berarti kita telah menebarkan kebaikan atau kita telah berbuat kebaikan. Kalau menurut definisi bapak-bapak ibu, Rasul memang tidak pernah memberikan definisi zakat itu bla bla bla, tidak pernah. Dengan secara hadis definisi zakat berdasarkan Rasul secara tekstual nggak ada. Tapi para ulama melihat tema zakat, teori-teori zakat, aturan-aturan zakat yang sudah digariskan oleh Rasul, maka mereka mencoba menyederhanakan apa tuh yang dimaksud dengan zakat itu. Di antaranya ini saya pilihkan hissatun muqaddaratun, bagian tertentu. Jadi bukan semua harta, hanya bagian tertentu. Min malin makhsusin, dari harta yang khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semua jenis harta itu wajib dizakati. Nah, itu yang menarik itu. Nanti kita jawab ketika kita sudah masuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ada tidak semua harta itu wajib dizakati. Itu harta yang khusus. Itu ada aturannya di dalam agama kita. Ini loh yang harus dikeluarkan zakatnya, begini khusus. Tidak sembarangan harta. Tidak semua harta otomatis harus dizakati, tidak. Nanti akan kita kaji. Loh, kok ada? Nanti kita akan kaji. Fi waqtin makhsusin, juga kewajibannya itu di waktu yang khusus. Tidak tiap hari, tiap bulan, tidak. Ada waktu-waktu yang khusus untuk mengeluarkannya. Yusrafu fi jihadin makhsusatin, juga diberikan kepada pihak yang khusus. Artinya apa? Kalau zakat itu kita berikan kepada bukan pihak yang khusus yang sudah ditentukan, maka zakat kita berarti nol, gagal, tidak sah. Harus diberikan kepada yang berhak, yang khusus tadi. Siapa yang berhak itu khusus. Nanti akan kita kaji satu persatu. Atau mungkin saya tambahkan untuk melengkapi. Al-hissatul muqaddaratu minal mali. Ini kalau tambahnya berwarna merah ini. Bagian yang tertentu dari harta yang tertentu yang diwajibkan oleh Allah. Ini ada tambahan yang diwajibkan. Karena memang zakat itu hukumnya wajib. Lil mustahiqin, yang diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Itu juga tertentu, khusus. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, definisi dari zakat. Jadi bagian harta tertentu dari jenis-jenis harta yang tertentu juga, dengan dikeluarkan kadarnya juga tertentu, dikeluarkan pada waktu yang tertentu, pun diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan zakat. Maka Ibnu Taimiyah ketika berkata, orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwanya
dan kekayaannya akan bersih juga, bersih dan bertambah maknanya. Kita pahami dari mana bahasa tadi. Coba kita lihat zakat di dalam Al-Quran. Bapak-bapak ini sebagai pengantar dulu untuk menuju fikih zakat. Berapa kali bapak-bapak ibu zakat itu disebut dalam Al-Quran? Yang atau apa itu mencoba untuk menghafal Al-Quran sudah kata berkali-kali, santriwati-santriwati, ada yang pernah menghitung kata zakat dalam Al-Quran? Saya juga belum pernah menghitung, tapi ternyata ada yang pernah menghitung. Banyak, benar itu, banyak sekali itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata zakat dalam arti yang ma'rifah, az-zakat, ternyata disebut 30 kali dalam Al-Quran. Yang 27 kali itu dalam satu ayat bersama sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi dari 30 kali penyebutan dalam Al-Quran, yang 27 kali itu digabungkan dengan zakat. Jadi antara sholat dan zakat itu ternyata memiliki apa itu hubungan yang sangat kuat antara zakat dengan sholat itu. Jadi hanya 3 yang tidak disebutkan bersama sholat itu. Kemudian para mu'arikh, mufasir dan mu'arikh, ahli tafsir, ulama-ulama mufassirun, termasuk yang ahli sejarah, ternyata mendeteksi juga dari 30 ayat kata zakat itu, 8 terdapat di dalam surah-surah Makkiyah dan selebihnya dalam surah Madaniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang menarik, zakat itu diwajibkan kepada kita itu setelah hijrah. Kewajiban zakat itu setelah hijrah. Tapi ayat-ayat tentang zakat itu ketika Rasul di Mekah itu pun sudah muncul. Tapi tentunya zakat ketika di Mekah itu masih global, global. Tapi aturan yang khusus yang sangat detail itu setelah nanti Rasulullah hijrah ke Madinah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, apa ya bedanya ayat Makkiyah dan Madaniyah, bapak-bapak ibu? 8 dalam surah Makkiyah dan sebelumnya dalam surah Madaniyah. Ada yang menganggap bahwa surah Makkiyah atau ayat Makkiyah itu ayat yang turunnya di Mekah, sementara ayat Madaniyah itu ayat yang turunnya di Madinah. Tapi istilah ini kurang tepat. Istilah yang tepat itu ayat-ayat atau surah Makkiyah itu adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di luar Mekah, tapi itu Makkiyah. Sementara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah Rasul hijrah ke Madinah itu disebut ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah, tapi disebut Madaniyah. Jadi bukan masalah tempat ya, tapi secara waktu. Kalau belum hijrah Makkiyah, setelah hijrah ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah itu biasanya banyak ke akidah, akhlak. Ayat-ayat Madaniyah nanti banyak terkait dengan tema hukum itu. Biasanya di ayat-ayat yang Madaniyah, karena sudah mulai apa itu disyariatkannya puasa, disyariatkannya zakat, disyariatkannya haji, itu nanti di Madinah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sebagian ahli, para ulama maksudnya, mengatakan bahwa kata zakat saya terdapat dalam 82 tempat dalam Al-Quran. Tapi dengan kata az-zakat tadi sebenarnya cuma 30. Loh, apakah salah yang mengatakan
zakat itu diulang-ulang sampai 80-an kali ini? Ya mungkin tidak salah juga. Maksudnya tidak salahnya begini, mungkin yang dimaksud adalah kata yang bisa dimaknai dengan kata zakat. Karena dalam ayat itu nanti ada kata infak, ada iqta'ut ta'am, ada al-ma'un, ta'amul miskin. Ini juga bisa dimaknai zakat. Termasuk nanti sedekah. Sedekah itu dalam Al-Qur'an ini 12 kali. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang menyatakan tentang asnaf 8 yang berhak menerima zakat itu bukan innamas zakatu, tapi innamas sedekah. Itu menggunakan kata sedekah. Tapi maknanya apa? Zakat. Nah, ini kalau seperti itu mungkin sampai 82 kali. Kalau kata zakat 30, yang 27 bersama sholat. Tapi kalau kata yang bisa dimaknai maksudnya zakat itu sampai 82. Khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, ini kan termasuk sedekah tapi dimaknai zakat. Hukum zakat. Apa hukumnya zakat? Jelas fardu ain bagi yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Nanti akan kita bahas syarat wajibnya apa saja. Jadi kalau terpenuhi persyaratannya maka fardu ain. Siapapun yang hartanya sudah memenuhi syarat wajibnya maka wajib mengeluarkan hartanya. Siapapun itu tanpa kecuali. Dasar hukumnya terlihat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Contohnya surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ini shadaqatan bermakna zakatan. Kalau hadis semuanya juga sudah hafal. Bunyal Islamu ala khamsin. Di situ ada kata wa itaiz zakat. Ini dalil-dalil apa itu wajibnya zakat. Ini bahkan termasuk salah satu rukun Islam yang tadi di awal sudah disampaikan Pak Sarwiji. Jadi jelas hukumnya fardu ain bagi mereka yang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Keutamaannya dan manfaat mengeluarkan zakat. Nah, ini pentingnya bapak-bapak ini. Mungkin ini juga perlu kita sampaikan di khutbah-khutbah kita. Khutbah Jumat itu boleh tentang keutamaan mengeluarkan zakat. Untuk memberikan kesadaran yang lebih kuat lagi para orang-orang kaya dunia untuk semangat mengeluarkan zakat. Karena tidak mudah juga. Karena kalau cintanya kepada harta masih lebih tinggi dari cintanya kepada Allah, itu untuk mengeluarkan zakat itu barang yang berat. Kadang-kadang zakatnya jadi nek hitung duitnya itu 100 juta. Berarti zakatnya 2,5 juta. Tapi dia hanya zakat 1,5 juta. Jadi itu kurang. Berarti tidak sampai apa yang kadarnya di bawah yang sudah ditentukan oleh agama kita. Ini kalau 100 itu apa itu menjadi cukup ringan sebenarnya. Tapi nek umpamanya uang kita itu sudah jadi miliaran. Nek 1 miliar berarti 1.000 juta. Berarti zakatnya 25 juta. Selain itu, orang gampang loh itu. Selain itu pakai vario sisa itu. Jadi naik di kayak lazismu waktu vario ya, beda. Apalagi kalau jenengan punyanya 1 triliun. Kan yang kaya itu triliunan itu. Nek duitnya 1 triliun, berarti zakatnya 25 miliar. Wah gampang loh. Orang ini lupa gedung, isbah banget itu ujian lah. Maka mungkin kita perlu bersyukur. Duit kita ya sebenarnya aja mungkin kita kekuatan seperti ini. Jangan-jangan kita dikasih duit 1 triliun malah rajakan dengan dosa yang gede itu sama. Ini kita bersyukur, syukuri aja. Artinya kita mungkin ya sekelas inilah supaya kita tetap bisa mensyukuri harta yang Allah berikan kepada kita. Maka yang diberi triliunan itu ujiannya berat sebenarnya. Banyak yang besar. Aku bisa kok jadi miliarder ya, rugian aku mbok yo
Jadi orang miskin saja tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dan manfaat mengeluarkan zakat. Banyak sekali firman Allah dan juga tentunya sabda Rasul yang menyebutkan akan keutamaan. Dan memang kalau kita ingin tahu manfaat dan keutamaan, yang paling kuat dasarnya harus Quran dan Sunnah. Tidak hanya perkataan seorang alim ulama, tidak, harus dasarnya Quran dan Sunnah, sehingga kuat sekali keutamaan itu. Ini yang pertama, bapak-bapak ini. Mengeluarkan zakat itu ternyata disebut sifatnya penghuni surga. Dari mana kita pahami bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat itu merupakan sifatnya penghuni surga? Kita lihat surah Al-Zariyat. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti tempatnya fi jannatin wa uyun, di taman-taman surga yang di sana ada mata air. Sebutkan. Nah, di dalam ayat itu intinya mereka yang sudah ada di surga itu ternyata wa fi amwalihim, dulu ketika di dunia di dalam harta-harta mereka itu hakul lisaili wal mahrum, ada hak yang diberikan kepada orang-orang as-sa'il dan al-mahrum. Itu kalau di dalam tafsir itu, as-sa'il itu yang meminta, al-mahrum yang tidak mendapat bagian. Maknanya pribadi Pak. As-sa'il wal mahrum. Ini kan ternyata sifatnya penghuni surga itu salah satunya ketika di dunia dulu hartanya sebagian diberikan kepada mereka orang-orang yang as-sa'il yang meminta-minta dan al-mahrum yang tidak mendapat bagian. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini yang kadang-kadang nanti juga ini termasuk problematika dalam zakat. Ini termasuk yang harus diperhatikan oleh para amil zakat atau yang bergerak di badan atau lembaga zakat. Karena ternyata orang miskin itu di Al-Qurannya ada dua macam. Ada yang seneng jaluk ngatung, tapi ada yang ragil kok ngatung. Dia miskin, tapi nek kon jaluk kon ngantri ora gelem. Ya bukan gengsi mungkin ya, tapi dia merasa aku pilih kerja rekoso dibanding kon ngatung yang kono. Jadi dia punya apa itu ya, memang merasa begitu, nggak mau, atau mungkin malu gitu ya. Isennya ada, itu ada. Tapi ada orang sini seneng itu, jalur itu. Maka nanti bapak-bapak ibu, kalau kita di lembaga lazismu itu mestinya ya kita harus lihat-lihat juga. Kadang-kadang kita jejer mustahil itu. Ini bapak-bapak, zakat kita sudah kita berikan sama mbah ini, itu bisa jadi di antara mereka jadi isin gitu. Aduh kok dijejer ya? Ya jadi menerima itu gelap dan dia berat. Tapi yang dijejer isin. Saya seneng itu dijejer itu. Bangga hidup juga itu sebenarnya ada. Tapi ada yang jari isinnya ini ada. Atau bahkan ada yang sampai nggak mau. Aku nek kon jejer itu aku ora terima aku. Nek dikai saya mau berat siap. Tapi nek kon jejer aku banyak gitu. Maka hati-hati. Jangan ketika kita tidak memahami psikologi saudara-saudara kita yang miskin itu. Ada yang seneng itu dan teranai senengan jaluk juga yos bangga aja dijajar ya senjak-senjak yang dua itu. Tapi yang lainnya berbeda. Itu harus kita karakter itu harus kita pahami. Jangan sampai kita nanti ya membuat mereka ya tidak enak hati ketika mendapat tapi harus ini dan itu kan tidak baik juga. Maka harus benar-benar melihat itu tadi. Orang-orang yang diberi itu. Dan yang kedua, bapak-bapak ibu, justru yang al-mahrum ini yang mestinya diperhatikan oleh lembaga zakat. Jangan sing ngatung aja sosok balik kerincing emas itu ngapungnya yang ada dewe itu rebutan. Tapi sing balik sing tidak melu itu jadi lebih membutuhkan. Tapi yang tadi saya kalau konjalo ini mau, tapi dia sebenarnya berhak menerima zakat. Nah ini lembaga zakat harus memperhatikan seperti itu. Yang mahrum itu tadi, kalau dia tidak dikunjungi diberi, dia tidak akan dapat bagian. Itu makanya al-mahrum.
yang penting sekali bagi lembaga-lembaga zakat. Jangan hanya sampai yang ngatung-ngatung saja, justru yang tidak ngatung itu yang harus diutamakan di perhatian. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, keutamaan yang kedua mengeluarkan zakat atau manfaat dan fadilahnya merupakan sifatnya orang mukmin yang mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak-bapak ibu, ini kunci, salah satu kunci untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Kadang-kadang kita bertanya, seberapa penting rahmat dari Allah itu? Kita lihat ayatnya ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu di awal itu. Di antara tanda-tanda yang dimiliki sifat yang orang mukmin itu apa? Wa yu'tunaz zakat. Dan mereka itu selain mendirikan salat, wa yuqimunas salat, wa yu'tuz zakat. Ini termasuk yang zakat disandingkan dengan salat. Ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah orang-orang yang mengeluarkan zakat ini ternyata. Ya salat dan mengeluarkan zakat, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu betapa hebatnya, pentingnya rahmat, bapak-bapak, silakan dibaca hadis ini. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidaklah amal seseorang dari kalian itu yang menjadikan kalian masuk surga. Ternyata yang menjadikan masuk surga itu bukan amal kita, bapak-bapak itu. Bukan amal kita ternyata di sini. Wala yujiruhu minan nar. Dan amal itu juga bukan yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ini hadisnya sahih. Nah, mau dikritik ini hadisnya Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ini seorang alim Jabir bin Abdullah itu. Wala yujiru minan nar. Juga amal kita itu bukan yang menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan Rasul menyebut wala ana, termasuk amalku, ibadah-ibadahku itu tidak menyelamatkanku dari api neraka, juga tidak menjadikanku masuk surga. Illa kecuali birahmatin minallah, kecuali kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak-bapak ini, jadi ternyata yang menjadikan masuk surga itu rahmat Allah, bukan amal kita. Kalau kita lihat, tapi nanti bapak-bapak ibu kita juga jangan salah tafsir. Wes nek ngono kita berharap dapat rahmat aja, rasa beramal. Kan amal gak penting, penting kan rahmat dari Allah, gitu. Jangan salah, itu juga salah juga pemahamannya. Kita harus pahami benar bahwa ternyata yang menjadikan kita masuk surga itu bukan amal-amal kita, yang menyebabkan neraka bukan amal-amal kita. Maka kalau ada orang itu berbangga dengan amalnya, semeriki sing ngamali top dhewe aku pun surga liyane neraka karo. Nauzubillah itu dari. Padahal bukan amal-amal itu yang mengangkat kita masuk surga. Bukan amal-amal itu yang menjadikan kita selamat dari neraka, tapi yang menjadikan kita masuk surga adalah rahmat dari Allah. Tapi ingat, jangan kemudian putus asa dan nek ngono rasa beribadah, rasa ngamal, sing penting kita njaluk rahmat dari Allah. Ingat ayat ini, surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hanya dekat dengan orang-orang yang muhsin. Kalau dia tidak muhsin, tidak banyak berbuat amal soleh, ibadah, nggak akan jauh, ya nggak akan dekat dengan rahmat Allah, sangat jauh nanti dari rahmat Allah. Jadi bahasanya bapak-bapak ibu-ibu, amal kita itu nek bahasa kasaran kita untuk memancing. Dengan amal ini, yang ikhlas ini yang kita lakukan ini, mudah-mudahan dengan amal kita ini Allah akan memberikan kita rahmat. Itu yang benar itu. Karena bapak-bapak ibu-ibu, coba kita bayangkan, kita secara filosofi saja, Allah memberikan nikmat kita itu enggak terukur, latuh suara gitu, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dihitung. Nek guru sholat itu, sholat sehari semalam paling guru selawi menit kan gitu. Zakat itu ya guru
2,5% kan gitu. Padahal duitnya yang diberikan Allah 100%. Zakatnya guru 2,5%. Waktunya sedikit kecil. Ya tambah qiyamul lail tiap malam lah, kira-kira 1 jam 2 jam. Itu nek dibandingkan dengan nikmat Allah itu bisa dibandingkan nggak itu? Nggak ada. Kira-kira di kotoran apa yang ada di jari kita nggak ada itu. Amal kita dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ngono kok bangga banget. Amalku sing paling top surga dhewe liyane masuk naudzubillah min dzalik. Sebenarnya ketika kita ikhlas, bismillah, ya Allah, aku ya guru ini ya Allah. Sholat ini sudah bismillah ini tak top kiri guys. Pol yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kekurangan ini engkau telah tetap memberikan rahmatmu kepadaku. Maka itu yang harus kita doakan kepada Allah. Ya Allah, ngapunten kula nyameten iki. Ya semal saya oke itu. Jadi kita sebanyak apapun itu kalau kita bandingkan dengan Rasul terlalu jauh. Terlalu jauh itu ibadah kita dengan Rasulullah itu. Jadi hanya berharap dengan amal kita sulit kita. Maka kita dengan maksimal yang bisa kita lakukan ini, dengan dosa yang kita lakukan terus menerus juga amal kursidek ini, ya mau tidak mau kita terus ya Allah. Yes, inilah saya kelemahannya banyak sekali, tapi itu sudah saya berusaha maksimal ya Allah. Mudah-mudahan engkau beri rahmat, engkau masukkan ke surga. Itulah cara kita. Dan salah satu yang akan mendapatkan rahmat Allah mereka yang mau mengeluarkan zakat. Kalau kaya nggak mau mengeluarkan zakat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembangkan dan menyuburkan harta orang yang berzakat. Sebagaimana firman Allah ini, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Tapi sekali lagi, tentunya kita harus memahaminya secara ukhrawi. Jadi kalau ini pertambahan pertumbuhan itu di dunia, ini bonus saja. Tapi kita harapkan ketika kita bersedekah, kita berzakat, itu harapannya akan dilipat gandakan oleh Allah di akhirat nanti. Nek neng dunia Allah bantu ya cik bonus, alhamdulillah. Nek orang dikai bonus, ya ora apa-apa, gajinya wis oke neng akhirat sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai nanti ada orang muslim akhirnya salah memahami, datangnya bukan ke lembaga lazismu, tapi ke kiai kanjeng taat pribadi, gitu. Sehingga nggak ada ide itu sampai dokter, profesor dokter itu ada yang melu gitu lah. Profesor dokter itu kurang apa kalau tak kayak gitu, melu gitu. Percaya dilipat ganda 10.000 kali. Nek nabung salito, engkau dadi sak miliar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya cerita. Waktu itu saya diberi tiket, ada undangan ke Makassar, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan sampai di situ ternyata ada suami istri. Itu yang kebetulan wali santri pondok saya. Datang saya tahu, Ustaz Lantin ya, saya wali santri. Ternyata dosen, suami istri dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar sana. Apa itu? Ustaz, mumpung di Makassar, aku bengi dibeng-bengi, tapi mana-mana itu. Diajak kemana-mana karena wali santri itu, termasuk yang ke apa itu yang ayam jantan dari timur ya, Hasan itu ya. Itu sampai kesananya itu saya diantar apa itu beliau itu. Nah, suatu saat ketika melewati pantai yang terkenal apa? Pantai Losari. Waktu lewat saya terkenang sekali, terhafal sekali. Di pantai Losari itu sudah bukan di pantai utamanya itu, tapi tetap di jajaran pantai Losari itu. Naik mobil menyisiri pantai itu. Ustaz, dari sana tadi sampai nanti sana berkilo-kilo itu milik satu orang. Pantainya itu milik satu orang. Konglomerat di Makassar itu. Dan dia cerita dia kebetulan nabung sekitar 300 miliar di Kiai Kanjeng Taat pribadi. Wes ngomong lebih dari nabungnya 300 miliar. Ketika mau ngambil itu ada macam-macam gitu ya, ceritanya begitu. Kemudian dia cerita gitu,
Setelah dari sana Ustaz, pulang, tidak lama setelah itu wajahnya membiru, sakit, meninggal, tidak lama setelah itu orang itu meninggal dunia. Sudah, wallahu alam, saya juga nggak tahu ceritanya bagaimana, ini menunggu ceritanya begitu itu. Wallahu alam. Nah itu mungkin harapannya kalau dia nabung 300 miliar jadi 300 triliun biaranya. Tapi ternyata ditagih orang jadi malah terjadi sesuatu. Itu ceritanya. Wallahu alam, beliau juga mengatakan begitu saja. Jadi ya kira-kira gitu. Tapi ya itu tadi, jangan kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggandakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kurang beriman menggandakannya kepada kiai kajian pribadi tadi. Kalau imannya kuat, lipat gandakannya di lazismu untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Kalau dapat bonus, ya alhamdulillah, disyukuri saja. Bapak-bapak Ibu, yang keempat, zakat akan menghapus kesalahan dan dosa. Nah, ternyata menghapus kesalahan dan dosa ini. Kita lihat. Wassadaqatu, dan zakat itu tudfi'ul khati'ata, akan menghapus dosa, kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air menghapus api. Itu kalau di Amerika itu ya, di mana itu, Arizona apa itu, ada mungkin ribuan hektar itu, terus itu wus mubalnya cepat banget itu api itu kalau sudah mulai menyala. Tapi dengan air maka api itu hapus atau hilang. Hukum orang yang mengeluarkan zakat, kita tutup dengan ini kajian kita untuk malam hari ini. Besok baru masuk yang lainnya. Memang kajian fikih zakat kita mulai dari pengantar dulu, karena kajian kita nanti mudah-mudahan kajian yang mendalam, jadi bukan sekedar oke jenisnya apa itu kira rampung itu jam rampung tapi yang dangkal. Maka kita nanti akan gali satu persatu kajian-kajian terkait fikih zakat itu, mudah-mudahan ya kalau tidak sampai ke akar-akarnya ya mendekati akar-akarnya ya, gitu. Bapak-bapak Ibu sekalian berbahagia, apa hukum orang yang menunaikan zakat? Kalau saya tanya jenengan, pertanyaan saya terpertegas. Kalau ada orang yang menunaikan zakat, dia kafir atau tetap muslim? Nah, itu pertanyaan lebih tegas itu. Kalau tidak mau menunaikan zakat, kafir atau tetap muslim? Wah, ini juga beda. Menarik tadi, dia tetap kafir, dia tetap muslim. Nah, ini yang menarik di kajian kita ini. Orang yang wajib mengeluarkan zakat, tapi kok dia menolak mengeluarkan zakat, kafir atau tetap muslim? Tetap muslim dan fasik, berdosa besar kan? Mana itu di antara dua itu? Mari kita melihat bagaimana para ulama kita juga sudah memikirkan hal ini. Nah, itu sekarang bagaimana para ulama kita memikirkan hal ini? Nanti yang apa itu seperti Pak Sarwiji atau yang lain, kita lihat. Para ulama telah sepakat. Ini kesepakatan para ulama. Siapa saja yang mendustakan dan mengingkari wajibnya mengeluarkan zakat, mereka itu disebut kafir, sudah keluar dari Islam. Apa itu zakat? Nggak mau. Gitu. Syariatnya ditolak. Syariat zakat itu ditolak. Seperti orang menolak syariat, apa itu sholat? Nggak mau sholat. Anaknya mau sholat, rasa. Anak yang mau rasa, tidak, baik, rasa dikeluarkan zakat. Ini menolak syariat zakat, menolak syariat zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Kalau orang seperti itu, maka para ulama sepakat mereka sudah keluar dari Islam. Karena ini termasuk yang mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Sudah diwajibkan rukun Islam, tapi ditolak. Seperti orang saat murid mamanya masuk sekolahan, yang sekolahnya ya bayar, bukan sekolah gratisan. Aku pokoknya gelem jadi murid, nih pokoknya aku ragil bayar. Didek sama sekolah itu. Wes 5 tahun lah bayar ini, 6 tahun ini sekolahnya. Wes 5 tahun lah bayar, didek itu tadi. Dihapus dengan itu. Karena apa? Karena itu bagian dari yang harus dia lakukan, tapi nggak mau melakukan.
Adapun bagi yang mengakui akan wajibnya, ini yang menarik. Pertanyaan dipertegas ini. Tapi kalau menolak syariatnya, ternyata seperti yang disampaikan Pak Sarwiji tadi, bagi yang menolak syariatnya. Tapi ketika dia itu tidak mengeluarkan, itu bukan karena dia menolak syariat, tapi karena bakhil. Waduh, aku jadi ya dosa iya, justru bertobat lagi. Jadi dia takut terjadi. Dia menyadari bahwa itu adalah syariat Allah, itu wajib, tapi dia dengan kebakhilannya itu dia tidak keluarkan. Atau wah iya aku zakat 5 juta, terus kakeknya 3 juta, senang juta tak bisa. Nah ini bahwa begitu itu. Jadi menyadari pada aku dosa ini. Dia tidak melakukan atau hanya melakukan sebagian, atau tidak menolak syariatnya, tapi karena kebakhilannya itu. Nah ternyata kalau pertanyaannya seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Yang sangat tegas itu Imam Ahmad. Itu seperti yang disampaikan Pak Sarwiji. Pokoknya tadi hukumnya juga kafir. Dasarnya mana? Surah At-Taubah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakat. Kalau mereka itu mau bertobat dari kesyirikan menuju beriman, kemudian mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka itu saudara kamu seagama. Cirinya saudara seagama apa? Mendirikan sholat dan mengeluarkan. Nek ora sholat ora zakat berarti saudara seagama bukan? Bukan. Itu menggunakan namanya kalau bahasa usul fikih itu mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafahnya, nek orang itu mau tobat sholat dan mengeluarkan zakat, maka dia saudaramu seagama. Nek orang gelem, ya bukan saudaramu seagama. Nek bukan saudara seagama berarti siapa itu? Ya kan muslim. Itu alasan yang dipakai. Nih, alasannya bahwa sebutan saudara seagama tidak akan terlepas kecuali apabila sudah keluar dari agama. Itu saudaramu yang zakat itu. Kalau bukan tidak zakat berarti bukan saudaramu seagama. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, selain Imam Ahmad maksudnya, mereka berpendapat kalau dia bukan menolak syariatnya hanya karena kekikirannya, tapi dia menyadari kesalahannya, maka dia termasuk orang yang masih muslim tapi berbuat dosa besar, tapi tetap muslim, tidak keluar dari agama. Dasarnya mana? Ada hadisnya ini. Hadisnya cukup panjang. Ini sebenarnya apa itu? Orang-orang yang memiliki harta karun tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang yang apa itu punya unta, punya sapi, punya kambing, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu warna merah itu. Ternyata apa sabda Rasul? Summa yurosabilu. Orang-orang yang duwe kambing, duwe sapi, duwe harta yang berlimpah, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Summa yurosabilu. Kemudian terlihat jalannya. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Bisa saja dia masih tetap masuk surga, tapi bisa saja dia juga masuk neraka. Hadisnya Muslim. Pertanyaannya, ada kemungkinan masuk surga enggak ini? Ada enggak? Ada. Bisa jadi dia tetap masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Karena nanti kalau di dalam apa itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau amal kebaikannya itu lebih berat, lebih banyak dari amal keburukannya, maka dia hidup di dalam kenikmatan, dapat surga. Wa man khaffat mawazin, kan itu lah. Kalau timbangannya itu ringan sementara dosanya berat, fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau dia memang non muslim, dia itu kafir, tidak ada harapan masuk surga. Tapi yang amal solehnya tadi ringan,
dosanya itu berat. Kalau dia itu muslim, tidak menyekutukan Allah, tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun satu harinya ada riwayat 1000, bahkan ada riwayat khamsina alfasana mimma ta'udu, 50.000 tahun. Jadi nek masuk neraka sedina berarti ya 50.000 tahun. Ini ya tetap ada harapan untuk masuk surga nanti diampuni oleh Allah, karena dia tidak berbuat syirik. Kenapa? Peluang untuk mendapatkan surga itu menunjukkan dia itu tetap masuk golongan orang muslim meskipun dia itu fasik. Nah, sehingga jumhur ulama mengatakan ya bisa jadi menjadikan dia masuk neraka, tapi selama dia tidak menyekutukan Allah, tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan tadi kebalikan dari kalau dia menolak syariatnya itu sudah murtad. Orang muslim tapi anti sholat dan kode baik. Orang muslim kok anti sholat dan anti zakat, itu bukan muslim. Dan itu rukunnya itu kok ditolak rukunnya, itu udah bukan muslim lagi. Itulah kurang lebih apa itu seperti itu. Jadi nek gambarnya saya Muhammadiyah tapi anti tarjih gitu. Menolak tarjih. Muhammadiyah itu di tarjih itu. Ini anti tarjih, bukan bertentangan dengan tarjih. Bukan Muhammadiyah berarti kan gitu. Bukan Muhammadiyah, bukan muslim ya. Bukan Muhammadiyah, kalau anti tarjih itu. Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kurang lebih yang bisa kita sampaikan sebagai pendahuluan. Besok kita lanjutkan, nanti termasuk syarat-syarat wajibnya zakat itu apa saja dan lain-lain akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, tidak kesusu, langsung to the point. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.